warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai presentasi, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu, ya, Ibu. Kan? Nggih, jadi Bapak Ibu semuanya, perkenalkan kami dari LPHA, di mana kami terdiri dari 16 anggota yang terdiri dari Ibu Anggiana, Bapak Heri, Ibu Dwi, Ibu Lilis, Ibu Simparmin, saya sendiri, Pak, Muhammad Nur Faizin. itu bisa diperbesar nggak Pak? 69% kecil banget itu. Oh ya, bisa Ibu sebentar ya. Cukup Ibu? Cukup. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, kita mengulang kembali, ya. Jadi perkenalkan, kita dari kelompok LPHA. Di sini kita akan mengaudit terkait hasil laporan dari audit kedai Pak Jarik, ya. Nah, nama-nama auditor terdiri dari saya sendiri, Muhammad Nur Faizin, lalu ada Ibu Anggia, Bapak Heri, Ibu Dwi, Ibu Lilis Hermida, Ibu Simparmin PR Ginting, lalu ada Ibu Rahayu Utami, Ibu Maria Ulfa, Ibu Dian Fitriana, Ibu Hilda Yolanda, Nidia Devika, lalu ada Ibu Niken Retnaning Hartianto, lalu ada Bapak Hermansyah, ada Ibu Siti Husaimah, lalu ada Ibu Mariam, Ibu Diana Arif Mas Nurul, lalu ada Bapak Tontowi Jauhari. Nah, jadi dari hasil laporan audit halal Kedai Pak Tarji, di mana ada nama pejabat perusahaan, di mana pemilik yaitu Ibu Woro Pujiastuti, lalu ada nama Norani Sri Nastiti sebagai penyelia halal atau sebagai pendamping di perusahaan. Nah, ini merupakan lampiran dari sertifikat baru. Jadi Kedai Pak Tarji ini akan mengaudit dengan sertifikat barunya. Nah, ini merupakan lembar jenis produk sama nama produk, di mana kita acuannya di sini memakai aturan KMK 748 tahun 2021 dan KMK 944 tahun 2024, di mana ini terkait dengan makanan dan minuman. Nah, sedangkan nama produk di sini yang dijual dari Kedai Pak Tarji ini terdiri dari 16 produk, di mana yang pertama ada ikan mujair goreng, lalu ikan nila goreng, bubur lemu, lalu sambal tumpang, yang kelima opor ayam, yang keenam mangut, dan yang ketujuh mendoan, 8 pisang goreng, 9 jadah, 10 kacang rebus, 11 singkong goreng, lalu 12 kopi hitam, 13 wedang jahe, 14 ada minuman teh, lalu 15 ada jus buah naga, dan yang terakhir ada susu. Nah, dari eh, dari nama produk tersebut dapat kita lampirkan daftar bahan yang dipakai oleh kedai Pak Tarjik, nggih. Di mana yang pertama ini memakai bahan daging ayam potong base chicken, yang dimana sudah mendapatkan dokumen pendukung, di mana didapatkan nomor ID dari halal itu sendiri, yaitu diterbitkan pada 5 Oktober 2020, dan ini sudah sesuai dengan yang dicantumkan di lampiran Kedai Pak Tarji. Lalu yang kedua memakai garam Revina, juga sudah sesuai dengan ketentuan, di mana sudah ada nomor ID-nya dan juga terbitnya kapan, lalu produsennya siapa, berasal dari mana, sudah sesuai. Mungkin ini ya Ibu Elia, untuk mempersingkat waktu juga, mungkin ini tidak saya Iya. bacakan semua, nggak apa-apa nggih. Nggak Kita apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. baik. Nah, jadi dari beberapa
lampiran dokumen daftar bahan itu kita menemukan yang mungkin sesuai, tetapi dalam eh, dalam ini apa namanya, dalam eh, surat atau ID dari BPJPH ini ada tidak kesesuaian. Bukan ketidaksesuaian, sesuai tapi kurang lengkap, istilahnya seperti itu, nggih. Jadi di sini kurang sesuai pada nama produk, seharusnya itu ada tambahan teh cap poci. Nah, seperti itu. Sedangkan di lampiran itu hanya eh, menamakan teh saja, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya juga ada Nescafe. Nah, Nescafe itu juga kurang jelas namanya. Jadi perlu perbaikan nama yang seharusnya, kayak gitu nih. Untuk nomor ID-nya sudah betul yang didaftarkan, cuma namanya saja yang salah, seperti itu. Nah, lalu bahan-bahan lain itu yaitu positive list, di mana ada air dan lain sebagainya, itu sudah masuk positive list, seperti itu. Nah, catatan di sini bahan kritis di strip di kolom diragukan, di strip kolom dan lainnya bisa dibaca. Lalu kita menuju ke implementasi kriteria SJPH ke Pak Tarji. Nah, di mana di sini di SJPH yang pertama tentang komitmen, kita harus mengetahui nih Bapak Ibu, dari 5 kriteria ini mana nantinya yang tidak sesuai. Kan di SJPH kita tahu ada 5 kriteria. Nah, yang pertama di sini tentang komitmen dan tanggung jawab, disimpulkan atau didapat keterangan tidak sesuai. Nah, kenapa tidak sesuai? Karena kebijakan halal belum ditetapkan oleh pemilik perusahaan kopi kedai Pak Tarji. Karena dalam hasil wawancara karyawan bagian penyajian pramusaji bahwa yang bersangkutan belum memperoleh sosialisasi implementasi SJPH. Nah, lalu berikutnya tidak ditemukan poster kebijakan halal. Nah, lalu yang berikutnya, tim manajemen halal kopi Pak Tarji belum melibatkan bagian produksi dan processing. Lalu berikutnya, pada dokumen belum ditemukan rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim manajemen halal pada SK tim manajemen halalnya. Nah, untuk berikutnya, bahan proses produksi halal dan ya, bahan dan proses produksi halal di sini sudah sesuai. Mungkin bisa dibaca sekilas nih Bapak Ibu. Kita di sini yang tidak sesuai ya. Lalu yang berikutnya produk di sini tidak sesuai. Nah, kenapa tidak sesuai? Karena pelaku usaha menghasilkan produk dari bahan asal hewan yang tidak memenuhi ketentuan syariat serta belum ada pengendaliannya. Nah, seperti itu. Lalu tidak terdapat prosedur pemisahan dan pengendalian. Tidak ada keterangan jenis bahan pengemas yang digunakan. Isi produk tidak sesuai dengan kemasannya. Tidak terdapat identifikasi produk dalam kemasannya. Nah, lalu yang kedua, evaluasi dan pemantauan. Di sini terdapat ketidaksesuaian juga, di mana form terdaftar periksa audit internal ini ada, tetapi pelaksanaan audit internal belum dibuktikan karena belum ditemukan daftar hadir audit internal dan berita acara pelaksanaan audit internal. Nah, jadi setelah kita telusuri itu tidak ada bukti yang membuktikan bahwa pelaksanaan evaluasi dan pemantauan itu dijalankan seperti itu. Nah, jadi yang berikutnya ini merupakan lampiran foto atau dokumentasi di mana nama produk mulai ikan mujair sampai dengan susu itu kita sudah cantumkan semua, sudah ada foto-fotonya. Nah, ini mulai dari ikan mujair goreng sampai dengan produk susu sudah ada ya. Kita sudah cantumkan. Lalu di sini ada diagram alir proses produksi. Nah, dalam diagram alir proses produksi ini hanya memuat secara umum. Secara umum artinya mulai dari terima pesanan, pesanan dibuat, pesanan disajikan ke pelanggan dan selesai.
tapi di sini tidak dijelaskan mengenai bagaimana penerimaan bahan baku seperti itu. Nah, lalu di sini apa saja temuan yang dilakukan, lalu pencegahannya bagaimana, perbaikannya. Nah, jadi yang pertama di SPSJPH-nya tentang komitmen dan tanggung jawab. Nah, di sini juga ada auditor dari semua tim, 16 tim, ada beberapa tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu di sini kategori dia kategorinya apa nih? Di sini ada kelemahan. Nah, setelah kategori ini ditentukan, maka kita akan melakukan deskripsi. Nah, deskripsi ini tujuannya untuk memperjelas kembali apa yang kita temukan seperti itu di dalam dokumen yang sudah diajukan. Nah, setelah kita mendeskripsikan temuan kita, lalu nanti kita akan membuat investigasi akar permasalahannya. Nah, apa nanti akar permasalahan yang bisa kita sediakan seperti itu. Nah, nanti tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya itu nanti kita ada perbaikan sama pencegahan seperti itu. Nah, untuk perbaikan dan pencegahan ini juga nanti akan diberi waktu untuk perbaikan seperti itu. Nah, jadi untuk komitmen dan tanggung jawab ini di mana terdapat poster sosialisasi kebijakan halal bagian A halal haram pada poin ketiga SJPH atau poster yang ditempel di lokasi produksi belum sesuai. Ini mungkin salah satu contohnya gitu. Lalu kita masuk ke investigasinya itu bagaimana. Lalu penyelia halal dan manajemen puncak kurang teliti dalam pembuatan poster pada bagian bahan haram sehingga contoh bahan halal dan haram menyatu seperti itu. Nah, jadi setelah kita deskripsikan itu kita harus mengetahui nih investigasi, kita harus menginvestigasi akar permasalahannya itu apa seperti itu. Lalu bagaimana perbaikannya? Nah, Pak, sudah 13 menit, Pak. ya Ibu. Jadi ini saya singkat-singkat ya Ibu. Ya, jadi Oke. perbaikannya yaitu segera melakukan pencetakan poster sosialisasi seperti itu. Lalu pencegahannya bagaimana nantinya ketika sudah melakukan perbaikan. Lalu pencegahannya yaitu mereview dan memonitoring berkala terkait implementasi masing-masing kriteria SJPH. Nah, dari beberapa kriteria SJPH, baik dari komitmen, bahan, proses produk halal, lalu produk dan evaluasi ini kita temukan beberapa ketidaksesuaian dan sudah kita lakukan investigasi akar, lalu kita lakukan perbaikan pencegahan seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut ke bahan, di mana di bahan ini tidak memenuhi. Nah, anunya di sini Pak, itu Pak, gitu. eh, nggak perlu dibacakan semua, nanti waktunya habis. Nanti Oh, diskusi lagi, 20 menit plus diskusi ya, Pak? oh, begitu Ibu. Oh, yes. Ya. Ya, jadi itu beberapa mungkin beberapa temuan dari kita tim LPHA, Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya mungkin kita berdiskusi terkait apa saja temuannya, lalu kita akan sampaikan seperti itu. Nggih. Boleh. Ya, mungkin itu Ibu yang Iya, bisa iya, iya. kami sampaikan. Nggih. Baik, iya. Karena memang terbatas waktu ya, Bapak Ibu, 20 menit itu sudah masuk diskusi. Jadi presentasi Oh, cukup nggih. 10 menit ya. Eh, Sisa 6 menit lagi, dua penanya saja cukup untuk sesi pertama. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Dua saja. Nggih, monggo Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada mungkin sudah cukup jelas nggih Mbak Eli. Ya, tuh ada tuh Pak. Bu Oh, Mega. ada nggih. Oke, Nggih, Ibu. langsung Bu Mega. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya yang terkait yang tepoci tadi, Bapak. Itu tadi katanya, ini ya keterangannya tepoci seduh ya. Tapi kalau saya lihat itu yang di BPJPH-nya itu lebih ke varian-variannya. Jadi kan kalau sebenarnya mungkin harusnya di dalam manual SPG-nya itu harus dijelaskan topologinya itu variannya apa saja gitu. Karena kalau saya lihat di BPJPH-nya itu kayak ada blackcurrant, ada apel, kayak gitu.
Gitu sih, Kak. Oh, pertanyaannya yang bagian apa, Ibu Mega? Mungkin. Bahan-bahan. Oh, yang bahan ya. Iya. Kenapa bahan? Nggih, bisa. Yang tepoci tadi, Teh tepoci. poci ya Nah, itu. nah itu kan kurang sesuai pada nama produk. Seharusnya tepoci cap kopi tap teh cap poci seduh. Tapi pas saya lihat di BPJPH-nya itu lebih ke minuman serbuk es teh poci rasa. Jadi kayak ada varian rasanya. Mungkin bisa dikasih keterangan. Maksudnya kan dia di sini cuma teh poci doang kan. Kita nggak tahu sebenarnya dia di lapangannya itu jualnya yang varian apa gitu. Mungkin Oh, bisa lebih dispesifikkan. oh baik. Soalnya Ya, bukan teh cap kopi seduh. Itu sih, Pak. oh ya mungkin Terima kasih. karena kita juga mengacu pada yang sudah diberikan, contohnya yang di Pak Tarci itu, jadi di Pak Tarci itu hanya tulisannya teh aja. Tapi kita sudah menuliskan di sini, gitu. Tapi mungkin kurang lengkap, nanti bisa kita lengkapi kembali. Ya, terima kasih untuk Bu Mega. Terima kasih. Oke. Boleh satu lagi ya, Bapak ya. Silakan Ya, Bapak saya, Ibu saya satu. Pak Bu, Oh, Pak Ari, silakan. ya, saya hanya ini juga Pak kepada Pak Nurpaijin sama Pak Agam nih yang membuat template ini. Jadi ini metodologinya aja yang saya tanyain. Form yang dibuat ini kan kita buat dari Halal Institute ya. Nah itu ada poin tentang kategori. Nah kategori itu ada kelemahan sama tidak memenuhi. Jadi apa memang itu dipakai menjadi standarnya atau bagaimana? Yang kedua terkait juga. Jadi yang saya baca dari POM ini adalah kalau yang tindak lanjut repair itu adalah containment. Jadi uh, dan, dan tanggal yang sesudah itu ada tanggal capanya, tanggal preventive actionnya. Jadi memang sistemnya seperti itu atau bagaimana, Pak? Nah, terkait Pak Nur Paijin ini, itu tanggal containmentnya itu harusnya lebih dulu daripada tanggal capa, tanggal preventive actionnya itu. Jadi mungkin saya mempertanyakan formnya ini nanti kita standarnya seperti ini, maksudnya yang bagus seperti ini begitu. Tapi di situ ada beberapa poin yang ingin saya catat. Ada kelemahan dan tidak memenuhi itu memang standarnya kalau kita mengaudit atau bagaimana Pak? Gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nah, terkait format form ini, mungkin kita sama, gitu. Formnya seperti ini yang disediakan oleh Halal Institute. Nah, untuk format yang lebih bakunya atau resminya, saya juga tidak tahu, gitu, Bapak, gitu. Karena kita juga mengacu pada format yang diberikan institut. Mungkin nanti Ibu Elia yang bisa menjawab. Nggih. Nah, lalu terkait tanggal ini nggih Pak nggih, yang ditanyakan tadi nggih, tanggal batas Ya, akhir. poin 6 sama 10 itu kalau kalau saya baca follow up repair itu berarti kalau dalam istilah perbekalan kesehatan rumah tangga itu adalah tanggal containment, tanggal di mana harus segera dieksekusi, seketika harus dibenerin. Sedangkan tanggal yang sebelah kanan itu di jalur kolom 10 itu adalah tanggal di mana pencegahan dan perbaikannya dilakukan maksimal dari tanggal sekian, kalau tanggal closing date-nya. Jadi harusnya sih tanggal yang di kolom 6 itu harus lebih cepat daripada tanggal yang di kolom 10. Gitu. Oh gitu. Ini Nggih, metodologi mungkin aja ya Pak? nggih, mungkin saya ini nggih Bapak, mungkin saya feedback kembali ke, jadi kalau sepahaman saya untuk tanggal batas akhir tindak lanjut ini mengacu pada ini Bapak, karena di sini ada kata-kata tindak lanjut perbaikan. Artinya di sini kita menindaklanjut perbaikan yang tanggal ini. Jadi kalau menurut saya tanggal tindak lanjut ini lebih dahulu. Kenapa? Karena nanti ada follow up lagi terkait tanggal batas akhir tindak lanjut perbaikan. Nah, setelah nanti di tanggal 23 ini sudah diperbaiki, maka batas akhir final itu berada di tanggal ini. Nah, itu sepemahaman dari kelompok kami seperti itu, Bapak. Nggih. Nggih, mungkin Ibu eh, Bu Elia, nggih. Iya, baik.
Oke, terima kasih Pak Muhammad Faizin. Pak Arya. Oke, saya cuma sedikit saja menambahkan terkait template. Ini memang template ya Pak, template keperluan pelatihan. Namun memang nanti pas Bapak jadi auditor, itu template-nya nanti berbeda karena template ini memang dipakai pada masanya, pada masanya. Cuman memang berubah-berubah tergantung nanti Bapak LPH-nya sidang fatwanya ke LPH mana. Karena ke LPH, ke MUI mana? Karena MUI DKI, MUI Pusat, MUI mana itu beda-beda templatenya. Jadi kita ngikut template ke MUI. Tapi ini pernah dipakai pada masanya dan ini lebih lengkap sebetulnya daripada yang template yang baru-baru ini. Karena yang baru-baru ini lebih lebih ringkas gitu ya. Soalnya kita membuat dua laporan, manual dan si halal. Itu yang repotnya kalau masa sekarang. Kalau dulu cuma manual aja. Gitu ya. Oke, lanjut ke LPH. Oh ya, kita beri aplaus dulu untuk LPHA ya, Pak Muhammad Nur Faizin dan anggotanya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Ya, saya oke, tutup dulu silakan ya. Pak. Ya, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut LPHB silahkan. LPHB 20 menit plus diskusi ya, jadi 10 menit presentasi saja cukup. Silahkan, LPHB. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terdengar dengan jelas ya suara saya di mikrofon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu kami dari LPHB, terdiri dari 16 anggota auditor. Ya, ini kita akan melaporkan hasil audit halal dari kedai kopi Pak Care. Ya. Jadi kita adakan audit pada tanggal 18 Desember. Ini bersama ini dilaporkan hasil audit halal oleh LPHB kepada agak atas lagi Bu Mega. Nah, LPHB kepada Woro Pujiastuti yang beralamat perusahaan dan pabrik di Jalan Raya Kaligetas, Kelurahan Mijen, RT 3 RW 5, Kecamatan Mijen. Nah, nama tim auditor kami dari LPHB yang pertama adalah ada Bu Idia Mawadah, yang kedua saya sendiri, Dian Robi Ferrari Anwar, yang berikutnya adalah Bu Anissa Dian Iswahyuni, berikutnya ada Bu Anggreni Nanda Pramesti, yang berikutnya ada Bu Fauziah Riza, selanjutnya ada Bu Sakinah An-Nura, berikutnya ada Bu Rina Dewi Lestari, yang berikutnya ada Bu Alfasia Rizky Zuliata Awilaga, yang berikutnya ada Bu Diajeng Sindu Eka Putri, ada Bapak Faridon, berikutnya ada Bu Retno Budi Lestari, berikutnya ada Bu Haki Vista Ratih Wulan, ada juga Bu Dela Liana, Bu Luailun Nawiroh, dan berikutnya Bu Megawati Ayu Putri, ini sebagai notulen dari tim kami, dan juga ada Pak Diki Eka Mandala Putranto. Baik, nama pejabat perusahaan yang kita audit yaitu Bu Woro Pujiastuti dan penyelia halalnya adalah Bu Nurani Sri Nastiti. Ya, selanjutnya ini sertifikasi baru, jadi bukan pengembangan ya. Nah, selanjutnya nah ini nama-nama jenis produk ya, jenis produk pembekalan kesehatan. Nah, ini ada perubahan ya, ini karena tadi kita menggunakan yang lama. Ini jenis produknya adalah makanan dan minuman, penyedia makanan dan minuman. Ya, nama produk yang disediakan adalah yang pertama adalah ikan mujair goreng, yang kedua ikan nila goreng, yang berikutnya bubur lemu, lalu sambal tumpang, opor ayam, mangut, pisang goreng, mendoan, jadah, terus kacang rebus, singkong goreng, kopi hitam, wedang jahe, teh, jus buah naga, dan susu. Ya. Oke, selanjutnya selanjutnya adalah lampiran daftar bahan yang digunakan oleh
Bu Woro Pujiastuti dalam kedai Pak Care, kedai kopi Pak Care maksudnya. Ya, ini sesuai dengan KMA 944. Ini sesuai dengan KMA 1360. Ini kan bahan yang digunakan adalah positive list. Jadi tidak ada yang ditemukan di sini, tidak ada temuan di sini. Semua baik digunakan. Yang berikutnya, nah pada bahan-bahan yang selanjutnya yang bersertifikasi halal, kita dapat periksa tidak ada temuan di beberapa bahan. Namun pada lagi lanjut Mbak ke bawah. Ini untuk mempersingkat waktu ya. Jadi tidak saya sebutkan satu-satu karena tidak ada temuan. Yang ke atas lagi Mbak. Nah sebenarnya ini tadi ada di ini dari tim kami sudah dicek, tidak ada temuan di bahan-bahan yang bersertifikasi halal. Terus ke bawah lagi Mbak. Nah selanjutnya lagi sedikit ke bawah sedikit. Nah Mbak, implementasi dari ya ini implementasi kriteria SJPH dari kedai Pak Care ya. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Ini ditemukan ketidaksesuaian karena kebijakan halal sudah ditetapkan oleh pemilik kedai, yakni Bu Woro Pujiastuti, sosialisasi dan komunikasi kebijakan halal di internal perusahaan belum dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan. Belum dipasang poster sosialisasi kebijakan halal di area kedai, termasuk larangan membawa makanan atau minuman non halal dari luar, serta membawa hewan peliharaan masuk ke area kedai. Lalu sosialisasi dan komunikasi kebijakan halal ke eksternal perusahaan, tidak adanya dokumentasi kegiatan, itu juga jadi temuan dari tim kami. Selanjutnya, manajemen puncak sudah menetapkan SK penetapan tim manajemen halal, yakni Bu Woro Pujiastuti berperan sebagai ketua tim manajemen halal dan Bu Nurani Sri Nastuti sebagai penyediaan halal. Namun, tim manajemen halal tidak mencakup personil setiap tahapan, mulai dari penerimaan bahan hingga pendistribusian produk. Di dalam SKT manajemen halal belum mencantumkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing personil. Belum dilakukan pembinaan SDM dengan baik di internal maupun eksternal. Ya, seperti itu. Jadi yang berikutnya adalah dari bahan. Ini ditemukan ketidaksesuaian dari bahan baku, bahan tambahan, dan penolong yang digunakan untuk produksi sudah memenuhi kriteria halal. Namun masih ada beberapa bahan yang belum melampirkan sertifikat halal seperti air, beras, gula Jawa. Ya. Terus tanggal terbit dari masa berlaku bersifat halal untuk bahan-bahan yang didaftarkan belum dicantumkan. Bahan seperti ikan manyung, ikan gurami, serai sudah ada dalam daftar namun belum diberi keterangan positive list. Bahan seperti tepung segitiga biru tidak dijelaskan produsen atau suppliernya dalam daftar bahan. Tidak mencantumkan penanggung jawab dalam catatan pembelanjaan. Tidak mencantumkan penanggung jawab dalam catatan pembelian bahan. Belum ada matriks bahan versus produk. Tidak ditemukan resep baku sesuai format SJPH. Masih ditemukan bahan-bahan yang tidak nomor 8, Mbak. Masih ditemukan bahan-bahan yang tidak dalam daftar bahan yang didaftarkan oleh kedai Pak Care seperti kerupuk kulit yang diragukan kehalalannya. Masih ditemukan bahan hewani berupa daging ayam yang diduga disembelih tidak sesuai dengan syariat agama Islam karena ditemukan lubang di area leher. Ditemukan bahan yang tidak sesuai dalam form pemeriksaan bahan dan tidak dijelaskan alasan tidak sesuainya. Bahan tersebut diantaranya tepung segitiga biru, ikan mujair, ikan manyung, dan serai.
Terus proses produksinya ini juga ditemukan ketidaksesuaian. Oke. Nggak Kan usah Mbak, dibacakan semua, Pak. oh ya, oke. Evaluasi dan ini produknya ya. Nah, ini produknya yang ada dokumentasi produk dari ikan nila goreng, opor ayam, kopi, pisang goreng, tapi tidak kita cantumkan semua karena mungkin ada keterbatasan waktu dan pekerjaan yang lainnya. Terus ini alur prosesnya seperti ini, diagram alurnya. Nah, dan yang terakhir adalah ini ke bawah lagi Mbak, ke atas lagi, ke atas lagi. Nah, ini berita acaranya, komitmen dan tanggung jawab. Ini auditornya adalah kita semua dari tim auditor dari TPHB. Lalu kategorinya adalah kebijakan halal, terus deskripsinya seperti contoh yang pertama adalah karyawan bagian penyajian atau pramusaji yang dalam proses ada yang belum mendapatkan sosialisasi implementasi SDPH. Nah, berikutnya kurang paham. Lagi Mbak belum. Ini saya contohkan hanya untuk di komitmen dan tanggung jawab aja. Terus kurang pahamnya personal terhadap kriteria komitmen dan tanggung jawab. Jadi ini ya seperti inilah gambarannya ya, pelaksanaan sosialisasi implementasi SDPH bagi seluruh karyawan dan pihak yang terlibat dilengkapi dengan bukti tertulis berupa poster. Ini adalah perbaikannya yang kita harapkan dari perusahaan supaya bisa dilakukan perbaikan. Terus pencegahannya membuat jadwal sosialisasi tertulis dan bertahap bagi seluruh karyawan dan pihak yang terlibat dalam penanggung jawab pelaksana yang jelas. Nah, ini kita tanggal targetnya itu 29 Desember, kita harus batas akhir tindak lanjut perbaikannya di tanggal 31 Desember 2025. Ya, seperti ini kita tampilkan. Ya, terima kasih itu dapat kita sampaikan dari TPHB. Mungkin ada yang kita diskusikan atau mungkin kurang lengkap. Oke. Ada pertanyaan ya, Pak ya, dibuka sesi 2 pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, 2 penanya saja cukup. Ya, Pak Tontowi itu, silakan Pak Jian. Ya, izin bertanya. Jadi sebenarnya tugas akhir ini kan adalah tugas-tugas kita yang sebelumnya gitu ya. Nah, di kelompok yang A tadi itu kan kelompok saya. Kebetulan memang saya juga mengecek untuk tiap-tiap item bahan dan saya cekkan secara online itu terkait apa nama item bahannya, terus nomornya berapa, dan yang kami temukan di kelompok kami itu memang ditemukan ada 2 bahan yang itu tidak sesuai untuk di nama produknya, nama bahannya gitu. Jadi untuk di kelompok Bapak ini memang tidak ditemukan ketidaksesuaian ya, berarti sesuai semua ya Pak ya. Karena maksud saya karena di kelompok kami itu didapatkan gitu. Ya sebenarnya kalau ini kan kerja tim dari kami Mas ya. Mungkin saya izin menjawab karena ini mungkin dari bagian tim kami yang mengerjakan bagian bahan ada yang kurang teliti. Sebenarnya saya sendiri kemarin juga mengerjakan bahan ini dan saya cek satu persatu. Memang seperti Nescafe klasik itu tidak kesesuaian namanya tidak ada. Terus teh poci itu juga tidak ada kesesuaian nama yang dengan daftar yang nomor yang tertera ya, SH yang tertera seperti yang jenengan sampaikan tadi. Sama ada satu lagi sebenarnya itu kopi kapal api itu nomornya itu sebenarnya tidak sesuai karena yang tertera ketika dilacak SH-nya itu yang muncul kopi ABC. Tuh, itu yang saya temukan. Terima kasih Mas untuk koreksinya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, satu lagi Bapak Ibu, silakan.
Oke, ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok LPHB? Silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada saya Bu, Oh iya, silakan. masalah penamaan. Ini mungkin tanya juga ke fasilitator. Itu kan ada nama yang contohnya yang saya lihat kemarin itu apa Ajinomoto, bukan Ajinomoto ya, ada dua tuh nama tuh. Satunya Masako, satunya tuh eh, apa gitu. Nah, namanya kan beda tuh, tapi di bahannya itu nomor nomor dari BPJH itu sama. Ada dua item kemarin saya baca di listingnya itu. Nah itu boleh nggak namanya boleh beda antara dua dua Tapi produk tersebut, tapi BPJS satu gitu. Ajinomoto sama Masako kalau nggak salah ya. Itu kan ada iya, nomor BPJH-nya sama. Terima kasih gitu aja. Karena ini saya boleh terkait nama mengambil. soal. Silakan Pak Jian. Kalau menurut saya ini karena dia mendaftarkan sebagai MSG ya, ada kandungan sama-sama MSG dan produknya sama-sama produknya Ajinomoto. Sehingga SH-nya itu sama. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, Iya, maksud saya begitu, Pak. Jadi maksudnya adalah ketika kita mendaftarkan ke BPJH itu, apakah mesti yang terlistnya itu namanya boleh beda, BPJH boleh satu, atau bagaimana? Karena nanti kan biasanya sih kalau di manufaktur itu, nama yang didaftarkan di BPJH itu berbeda dengan nama SKU yang diproduksi gitu. Stok keeping unitnya itu. Nama varian produknya itu beda-beda. Karena ada kemasan 200, 300, dan seterusnya begitu. Terima kasih. Eh, Mungkin kayak kayak yang saya lihat di nomor SH-nya sama itu seperti kopi Nescafe ya. Kopi Nescafe itu ada beberapa varian tapi nomor SH-nya juga sama seperti itu Pak. Jadi bukan karena hanya ukuran kemasan aja, kemungkinan sama-sama jenis produk kopi hanya berbagai varian seperti itu Pak. Gimana Bu Elia, saya minta tanggapannya untuk meluruskan iya. pandangan kita semua. Iya, oke. Jadi memang nomor SH itu memang ada yang sama beberapa produk memang. Kadang dia beda merek tapi SH-nya sama karena dia di produsen yang sama ya. Kalau memang tadi Pak Jian ngecek Mas Ako kebetulan SH-nya nomornya sama itu di WPPCPA sudah valid ya udah berarti betul. Karena kan kita ngelihat data dari situ, ya. Ya, Ya, mungkin saja si Masako itu memang satu produsen ya dari Ajinomoto, tapi beda produk ya, gitu kan. Dan dalam satu kelompok yang sama kan penyedap ya. Ya, nggak apa-apa, ya. kita tetap pakai. Walaupun memang nomornya sama ya, itu yang dipakai PU dan itu juga datanya tersedia, valid ya, nggak masalah sih. Oke, kita beri aplaus Bapak Ibu untuk LPHB, Pak Jian dan teman-temannya. Terima kasih untuk semua tim dari TPHB dan juga teman-teman audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, lanjut LPHC, Bapak Ibu, 10 menit saja presentasi, sisa 10 menit lagi untuk diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, Bu Isti ada? Iya, Soalnya laptop saya lagi bermasalah buat nampilkan. oh iya saya yang share Ah, screen ya, Pak. atau Ibu mau presentasi? Enggak, Bapak saja presentasi sebentar ya, Pak. Bentar ya, Dek. Sudah terlihat belum, Pak? Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan kami dari kelompok LPHC ingin mempresentasikan terkait dengan laporan yang telah kami buat.
Adapun tim kami sebagai berikut nama-namanya. Lanjut Bu, ke bawah Bu. Baik, sama dengan yang lainnya, kita melakukan audit dalam ruang lingkup pengolahan makanan dan minuman, di mana bisa dilihat tertera di KMA 944 tahun 2024. Adapun produk yang kita audit yaitu ikan mujair, ikan nila, bubur lemu, sambal tumpang, opor ayam, mangut, pisang goreng, mendoan, jadah, kacang rebus, singkong goreng, kopi hitam, wedang jahe, teh, jus buah naga, dan susu. Dalam melakukan audit yang pertama, kami mencari yang positive list dulu, di mana positive list ini kami cocokkan dengan KMA 1360 tahun 2021. Yang mana positive list itu nabati yang segar tanpa proses pengolahan sebagai berikut ya. Kalau ikan yang tanpa proses pengolahan itu masuk positive list. Nah, tempe, tahu juga di sini ya, walaupun ya tempe tahu kita masukkan dalam positive list. Selanjutnya, ya jadi bumbu-bumbu yang dalam kondisi segar kita masukkan positive list kecuali dia ada proses pengeringan. Adapun ada salah satu ikan yang kita masukkan dalam butuhnya verifikasi melalui track record atau penelusuran prosedurnya, yaitu ikan mayung. Dan dalam melakukan audit bahan, kita yang pastinya bahan-bahan yang masuk dalam list KMA 944 dan juga KMA 748 itu kita harus cari di website BPJPH terkait dengan kecocokan nomor sertifikat maupun juga terkait dengan sertifikat halalnya. Nah, tadi juga sama dengan Bapak Ibu kita diskusi, ada beberapa yang dari penamaan yang berbeda dengan nomornya gitu ya. Kemudian ada juga yang perlu ditelusuri ya. Seperti tadi ikan mayung itu harus ditelusuri karena melalui proses penggaraman. Nah, itu semua kita rangkum ya, kalau ada yang ketidaksesuaian produk ya, maka itu kita masukkan dalam keterangan ya, sebagai berikut yang tadi teh poci temuan kita ya. Selanjutnya, nah ini beras juga ternyata ada di dalam KMA, jadi ini belum ada sertifikat halalnya ternyata ya. Gula juga melalui proses olahan. Jadi bahan-bahan yang melalui proses olahan perlu ditelusuri kembali dan perlu dimintai COA atau MSDS juga mungkin bisa melakukan penelusuran. Terus kardus ya, tadi juga kardus bahan pengemas. Nah, ini salah satu produk ya yang primer yang bersentuhan langsung dengan makanannya juga ya. Ada juga tadi peralatan gelas yang kita tidak masukkan ya, karena itu bukan bagian dari bahan, tidak relevan. Kemudian ke bawah lagi. Nah, ini dari kriteria sistem jaminan prosedur halal, ada yang pertama komitmen dan tanggung jawabnya. Kebijakan halal sudah ditetapkan, ya juga sudah ada juga penyalih halalnya. Namun perlunya tadi sosialisasi yang dibuktikan dengan evidence berupa daftar hadir, adanya materi, kemudian adanya post test, pretest, ya,
sertifikat penyalih juga ini diperlukan sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab. Dan juga tadi yang harus adanya banner ya, tidak boleh membawa makanan di luar. Kemudian kalau di bagian bahan ya, ini kita tadi ya sudah saya coba bahas juga, kalau dia tidak melalui proses nabati, segar ya, dan bumbu-bumbu yang tidak melalui proses itu kita masukkan dalam positive list. Nah, kemudian juga ada yang bahan-bahan kritis maupun yang sebenarnya kita masih ragu, nah itu masih kita masukkan dalam kritis ya, tadi seperti beras, gula merah ya. Kemudian proses ya. Nah, ini kalau berkaitan dengan proses berarti mencakup penyediaan ya, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Kalau di sini ada beberapa yang belum sesuai ya. Nah, ini ketidaksesuaiannya, adanya penggunaan kuas yang masih diragukan berasal dari mana. Kemudian tadi juga ada pengemasan dari kardus yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Nah, belum ada ditemukannya SOP, kajian ulang manajemen ya. Jadi bahan-bahan tadi perlu MSDS, COA, ataupun juga diagram alur proses produksinya. Nah, jadi di dalam proses produk, itu proses produk. Ya, sekarang ke kriteria produk ya. Kriteria produk ini terkait dengan pengemasan dan pelabelannya ya, sebenarnya tidak menggambarkan yang dilarang ya, tidak menyerupai hewan yang haram, maupun ada nama-nama vulgar atau bentuk-bentuk yang tidak etis. Kemudian, nah tadi terkait dengan pengemasan masih kita ragukan dengan kardus ya, ada. Nah, jadi perlunya juga keamanan ya, keamanan dari kemasan yang digunakan. Selanjutnya evaluasi dan pemantauan. Nah, itu belum sesuai, tidak terdapat bukti dokumentasi pelaksanaan audit. Nah, ini juga karena evaluasi ini minimal 1 kali dalam setahun ya. Kalau kajian ulang manajemennya harus dilakukan, kemudian audit internalnya juga harus dilakukan. Ada track record ulangannya, kemudian kita tidak menemukan juga melaporkan ulang ke BPJPH setiap 6 bulan tuh ya, bahan-bahan tersebut. Nah, informasi terdokumentasi ada beberapa yang belum sesuai terkait dengan manual SPJA yang masih belum lengkap. Selanjutnya, nah ini gambaran foto-foto produk. Nah, ini alurnya kita buat baru ya, karena alur itu karena pengolahan makanan dan minuman sebenarnya butuh lebih detail lagi kaitannya dengan proses-proses pengolahan dan pengolahan makanannya dengan minumannya terpisah, karena butuh dicari titik-titik kritis tadi. Karena masih ada bahan-bahan yang digunakan melalui proses olahan yang perlu ditelusuri dan klarifikasi kembali. Nah, ini kita ambil contoh dari minuman. Selanjutnya, ini CAPA ya yang harus ditindaklanjuti ya. Dari kriteria pertama, komitmen dan tanggung jawab, butuhnya sosialisasi yang belum dilakukan, kemudian belum ditemukannya poster spanduk tadi ya. Kemudian tim manajemen halal belum melibatkan produksi dan purchasing. Selanjutnya, di bahan ditemukan beberapa indikasi tadi yang dari ada yang leher ayam yang di kasus ditusuk ya. Kemudian menu-menu yang
bersifat hewani itu perlu ditelusuri, walaupun hewannya halal tapi proses penyembelihannya juga harus bersertifikat halal. Selanjutnya, proses produk itu mayor ya, belum ada SOP proses produk halalnya terkait pemilihan bahan, pencuciannya juga itu termasuk dalam proses ya, fasilitasnya pemisahan ya dengan bahan yang najis maupun tidak. Nah, ini perlu dijabarkan lagi oleh pengusaha tersebut. Selanjutnya, masih ada produk yang kita anggap tadi tidak aman dikonsumsi ya, karena perlu telusur. Kemudian monitoring dan evaluasinya tidak ditemukan daftar hadir dan berita acara audit yang dikaji ulang ya, minimal setahun sekali, maupun juga pelaporan kepada BPJPH 6 bulan itu kita belum ada evidence-nya. Jadi perlu ditindaklanjuti. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada tambahan dari tim LPHC, dipersilahkan Bapak Ibu. Langsung diskusi saja ya Pak ya. Langsung saja diskusi. Tadi sudah ada yang respon dulu, Ibu Dewi Kartika, silakan langsung ke LPHC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Rahmat Perkasa ya yang presentasi. Baik Bu. Saya lihat kreatif bener ya kelompok ini, sampai diagram alir prosesnya dibuatkan juga. Lah, tak terpikir juga kita kan auditor, kenapa kita jadi memperbaiki kerjaan auditi gitu. Jadi mungkin itu pertanyaannya, apakah kita boleh memperbaiki diagram alir proses dan lain sebagainya, atau ya apa adanya kita nilai gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Dewi Sartika. Mohon maaf moderator, apakah langsung? Iya, langsung saja Pak ditanggapi. Oh, baik Ibu. Jadi awalnya kita berpikir seperti itu juga, namun ternyata setelah kita diskusi mendalam, kita harus perlu ada telusuran ya, traceability. Jadi dalam melakukan audit, kita berharap juga walaupun ditampilkan begitu, kita bisa menelusuri dari interview kita dengan auditi gitu Bu. Jadi awalnya kita juga tinggal copy paste aja ya yang ada di itu. Namun setelah kita berdiskusi mendalam juga dengan pelatih kita ya, itu bisa dilakukan ya. Ternyata menelusuri traceability dengan memisahkan antara makanan dan minumannya, flowchartnya, untuk menentukan titik-titik kritis. Nah, tujuannya itu supaya tidak ada bahan-bahan yang mungkin ada yang tadi yang masih kita ragukan begitu Ibu. Mungkin bisa ditambahkan anggota yang lain hasil diskusi kita tadi. Ini apa ya Bu? Terima kasih Pak Rahmat, cukup. Jadak. Itu jadak. Jadak tuh kayak apa? Ada di kolom chat tuh Pak pertanyaannya Pak Rahmat, silakan dicek. Kenapa pada kolom yang sudah ada ID halalnya diragukan semua? Ya, ini tadi siapa ya bahannya? Yang bahan mana itu ya? Coba di tracer Bu. Ya, tadi kaitan yang kita ragukan karena beda nama ya. Beda nama kan dalam penelusuran bahan kan kita tidak hanya plug menerima dokumen ya, tapi kita harus memverifikasi evidence ke website BPJPH ya, dengan mengetik nomor registrasi atau namanya apa sudah sesuai atau belum. Jadi kalau tidak sesuai, kita jadinya ragu gitu ya. Apakah ini kesalahan atau
memang ada yang perlu ditambah gitu. Terus yang sama namanya sesuai juga dicentang di rumah. Ada ya yang sama. Nah ini tadi intinya kita mencoba menelusuri ya. Yang sama nama atau beda nomor registrasi ya. Jadi harus jelas ketelusurannya Bapak Ibu di dalam website. Jadi kita namanya, nomor registrasinya, tanggalnya juga ya, nama perusahaannya, negaranya. Pokoknya kita samakan. Mungkin teman saya, anggota saya ada yang menemukan nama sama tapi nomor berbeda atau bagaimana gitu ya. Tapi diskusi kita tadi yang namanya berbeda dengan nomor registrasi atau namanya sama tapi nomor registrasi berbeda maupun tanggal, itu kita masih ragu, masuk kategori ragu gitu. Mungkin bisa ditambahkan tim saya. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin izin menambahkan ya Pak Rahmat. Izin membantu Pak. Bu Indri. Silahkan Bu Indri dulu. Ya. Baik, itu mungkin bisa diturunkan sedikit di catatan di bawah tabel Bapak. Jadi di situ untuk bahan kritis itu dicentang kolom diragukannya, lalu ditulis dokumen pendukungnya dan distrip di kolom keterangan. Nah, jadi kami menggolongkan semua bahan kritis itu dicentang keraguannya, walaupun sudah dicocokkan ID-nya ada yang sesuai dan seterusnya begitu Bapak. Mungkin terima kasih. Mohon maaf. Baik, tadi Bu Istri ya, siapa? Ingin menambahkan Bu, silakan. Iya Pak, kurang lebih dengan Bu Indri tadi, karena memang setiap produk yang membutuhkan sertifikat halal itu kan terhitung kritis, dan produk kritis itu dihitung diragukan karena kita harus mencari tadi ketertelusurannya di web BPJPH itu Pak. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada yang menambahkan atau ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu. Di kolom chat ada tuh satu. Oh, ada lagi Bu. Bahan kemas sepertinya perlu dicantumkan Pak untuk gelas, piring, kardus. Nah ini tadi kita diskusi, kita mengelompokkan hal tersebut, piring dengan gelas itu masuknya ke alat ya, bukan barang kemas. Nah yang masuk dalam barang kemas tadi kita kardus. Nah awalnya kita juga berpikir kardus itu positif list ya, tapi ternyata perlu sertifikat halalnya juga karena dia nanti bisa bersentuhan juga dengan makanan ya, pengemas primer. Nah jadi tadi diskusi kita piring dan gelas itu tidak masuk dalam bahan, tapi masuk dalam peralatan di kedainya saja begitu. Atau bagaimana Bapak Ibu? Yang lain silahkan menambahkan. Oke, nanti boleh dibahasnya di sesi evaluasi bersama Mas Agam ya. Bapak silakan closing dulu, sudah 20 menit. Baik, terima kasih. Jadi berikut adalah kesimpulannya ya, terkait dengan temuan ini perlu adanya tindak lanjut ya, ini oleh auditi terkait dengan temuan-ketemuan ketidaksesuaian, sehingga terutama tadi SJPH-nya ya, sistem jaminan produk halalnya yang walaupun minor tetap perlu ditampilkan, dan juga tadi evaluasi dan monitoring yang sama sekali kita tidak temukan ya, itu perlu ada recordnya. Mungkin mohon maaf segala kekurangan dari tim kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan pembelajaran yang diberikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Bapak Ibu, kita berikan untuk Bapak
Siapa tadi? Pak Rahmat ya, Pak Rahmat Perkasa dan timnya. Ya, baik Bapak Ibu, terakhir ini LPHD, silakan presentasi. Waktu 20 menit ya, presentasi plus diskusi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya, saya izin share screen dulu. Ini agak deg-degan ya, Bu. Mohon maaf. Barusan saya cek dokumennya apa kelok dan harus ulang lagi. Sebentar. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, jadi di siang hari ini saya izin menyampaikan terkait laporan pemeriksaan kehalalan dari salah satu pelaku usaha yaitu kedai makanan ya di sini dari LPHD ada 15 orang yang tergabung dalam LPHD. Bapak Ibu mungkin bisa melihat ya di sini ada 15 orang, mungkin ada beberapa yang bisa on cam di sini, yang hadir di sini. Untuk pelaku usahanya sendiri di sini atas nama Woro Puji Astuti sebagai pemilik usaha dan juga untuk penyelia halalnya atas nama Nurani Srinastiti. Untuk jenis produk yang diajukan itu adalah penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan ya berdasarkan KMA 748 tahun 2021. Ada 16 produk yang diajukan untuk sertifikasi halal. Ada ikan mujair goreng, ikan nila goreng, bubur lemu, sambal tumpang, opor ayam, mangut, pisang goreng, mendoan, jadah, kacang rebus, singkong goreng, kopi hitam, udang jahe, teh, jus buah naga, dan juga susu. Dari penamaan yang tersendiri, kami melihat bahwa tidak ada sesuatu yang mengarah kepada hal yang diharamkan begitu ya, atau kepada sesuatu yang tidak sesuai syariat. Jadi dari kami tidak ada koreksi terkait nama produk. Kemudian di sini terkait lampiran daftar bahan dari Kopi Pacarik, kurang lebih ada 51 bahan yang diajukan dan telah kami telusuri terkait bahan-bahan mana saja yang telah tersertifikasi halal dan juga belum, sebagaimana yang diajukan melalui SCPH yang sudah diupload dari pelaku usaha. Kami rapikan kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada bahan-bahan positive list ya yang terdiri di air, kemudian bahan-bahan nabati, kemudian ada ikan segar. em, Kemudian di sini ada bahan-bahan juga yang dikategorikan sebagai bahan yang diragukan. Dan kami sudah telusuri semua nomor sertifikat halal yang diajukan. Memang kami menemukan beberapa ketidaksesuaian begitu yang nanti akan terlampir di bagian bawah. Kemudian kami juga menemukan bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam positive list, namun ketika kami kaji ulang, eh, ketentuannya sudah masuk ke dalam KMA 748 sehingga diperlukan adanya sertifikasi halal, yaitu tempe, tahu, gula Jawa ya. Kemudian untuk beras sendiri kami ajukan ke dalam bahan yang dikategorikan sebagai yang diragukan begitu, harus diganti dengan beras yang sudah bersertifikat halal begitu. Untuk pertemuan-temuan tersebut sudah kami sampaikan kepada pelaku usaha dan sudah ditentukan penggantinya sehingga di dalam laporan ini adalah laporan yang sudah diperbaiki oleh pelaku usaha begitu. Kurang lebih ada total ya ada 51 bahan dan semuanya sudah terverifikasi. Mungkin memang dengan catatan ada beberapa yang nama yang tercantum di PPJPH itu tidak sama persis begitu, namun tetap sama begitu ya yang dimaksud nama bahannya. Seperti itu. Contohnya yang sedang kami revisi itu adalah teh ya, teh poci. Saya lupa sebelah mana. Untuk teh pocinya sendiri, nomor yang diajukan memang sudah betul begitu. Namun banyak varian yang terdaftar di BPJPH dan
dalam daftar bahan yang diajukan oleh pelaku usaha ini tidak menyebutkan varian mana saja yang digunakan begitu, sehingga kami merevisinya sebagai varian apa minuman serbuk es teh poci all varian begitu. Jadi semua jenis teh poci variannya itu tetap bisa digunakan begitu. Eh, untuk bahan seperti itu. Kemudian kami juga sudah mengecek terkait kriteria SCPH-nya yang 5. Eh, nanti mungkin mohon maaf Bapak Ibu mohon dikoreksi juga ya apakah yang dilaporkan ini sesuai atau tidak karena yang kami masukkan pada implementasi kriteria SCPH yang dimaksud di sini adalah yang sudah sesuai, yang sudah diperbaiki oleh pelaku usaha begitu. Yang pasti dalam temuan pada kriteria pertama terkait komitmen dan tanggung jawab, kami memang menemukan bahwa ada beberapa terkait implementasi dari komitmen dan tanggung jawab ini yang belum sesuai, seperti belum menempelnya kebijakan halal, kemudian belum tersosialisasikan dengan baik, dikomunikasikan kepada karyawan terkait sosialisasi kebijakan halal ini. Kemudian dari tim manajemen puncak juga belum menentukan tim manajemen halal yang bisa mencakup keseluruhan dari seluruh produksi dari pelaku usaha begitu. Sehingga di sini sudah ditambahkan beberapa tim yang bisa mencakup seluruh proses produksi di pelaku usaha gitu ya, seperti pembelian tim produksi begitu dan yang lainnya. Kemudian dari sisi bahan juga tadi ya sudah saya sampaikan ada beberapa temuan yang perlu dikoreksi terkait bahan positive list yang diarahkan untuk dicari bahan yang sudah bersertifikat halal dan sudah dikoreksi. Kemudian untuk proses produk halal tersendiri, ini kami menemukan temuan itu lebih banyak ke arah SOP begitu ya. Oh mohon maaf tadi ada yang terlewat ya di sisi bahan. Kami menemukan ada bahan yang apa ya ayam gitu ya, yang dikategorikan sebagai bahan yang diragukan karena ayam tersebut ditemukan dalam kondisi lehernya bolong begitu ya, sehingga eh, kami asumsikan sebagai ayam yang tidak disembelih sesuai dengan syariat, sehingga perlu adanya SOP juga yang mencakup ke sini untuk bisa dikeluarkan begitu dari daftar bahan karena temuan ini ditemukan di gudang penyimpanan begitu ya, di tempat penyimpanan pelaku usaha. Kemudian di proses produksi, kami lebih banyak menemukan terkait SOP begitu ya, yang belum dilaksanakan, kemudian belum disiapkan juga terkait SOP-SOP-nya, sehingga kami arahkan pelaku usaha untuk membuat SOP-SOP yang sudah kami berikan catatan begitu. Kemudian dari sisi produk, ini sudah sesuai ya dari sisi matriks bahan dan juga dari sisi produk ini tidak ada yang miss. Kemudian untuk evaluasi dan pemantauan di sini memang ada dua hal yang kami temukan yaitu terkait belum ada bukti implementasi telah dilakukan audit internal begitu maupun kaji ulang manajemen. Sehingga kami berikan waktu untuk melakukan terkait kegiatan evaluasi dan pemantauan terkait audit internal dan kaji ulang manajemen dan dibuktikan dengan adanya checklist audit internal, SOP ataupun daftar hadil begitu. Kurang lebih seperti ini untuk produk dan juga foto yang dilampirkan gitu. Kurang lebih ada 16 ya, 16 produk yang diajukan. Kemudian untuk denah atau layout produksi juga ini sudah dilampirkan oleh pelaku usaha. Dan untuk diagram alur proses kami sedikit ada perubahan ya, karena kalau misalnya melihat dari yang diajukan oleh pelaku usaha ini sangat sederhana, belum bisa mencakup secara keseluruhan proses produksi begitu. Dan ini terkait laporan pemeriksaan kehalalan yang kami temukan terkait detail apa yang ditemukan, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, kami sudah berikan waktu dan pelaku usaha bisa memenuhi terkait tindak lanjut atau tindak lanjut baik perbaikan maupun pencegahannya. Seperti itu. Baik, mungkin dari saya cukup seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi, silahkan kita bareng-bareng ya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu ditanggapi.
Saya mau bertanya, Bu, Boleh, dengan siapa? dengan Ibu Oh, Simparmin Bu BRG. Simarmin. Ya, mangga Bu. Kalau untuk piring dan gelas itu dimasukkan di mana ya, Bu? Ya? Oke. Dari kami pribadi untuk gelas ataupun piring tetap kami masukkan ke dalam daftar bahan, namun kami kategorikan sebagai alat gitu, sebagaimana kuas begitu ya, karena beberapa juga eh namun memang dalam laporan ini kami tidak menemukan adanya kuas gitu ya, sehingga tidak dimasukkan. Yang dimasukkan ada adanya gelas dan juga piring. Kami masukkan ke dalam kategori alat begitu, alat proses produksi. Jadi itu tidak perlu disertifikasi halal ya, Bu ya? eh Sepengetahuan saya, Bu, kalau misalnya dari gelas ataupun piring ini sendiri, kita bisa mengecek ya si gelas ini bahannya dari apa, karena ada beberapa baik gelas ataupun piring yang menggunakan bahan dasarnya itu dari bone gitu. Nah, sejauh ini untuk gelas dan bone ataupun piring yang diajukan ini adalah termasuk ke dalam bahan yang positif list ya, tidak ada kandungan bond di dalamnya. Jika ada kandungan bond di dalamnya, maka kami perlu telusur sehingga dimasukkan ke dalam bahan yang diragukan. Jadi perlu adanya sertifikat halal begitu. Terima kasih, Bu. Sama. Baik, Oke. ada yang lain? Silahkan yang lain yang mau menanggapi silahkan. Jika ada yang mau disanggah atau mau didiskusikan silakan ya. Ya. Mau tanya, Izin Ibu. Boleh. oh ya, Oh iya, sama-sama Mega. Ya, Bu Mega. ya Ya, terkait yang tadi yang terkait piring sama gelas ya. Kalau yang saya ya. lihat contoh yang di laporannya yang dikirim Pak Agam itu misalkan ditulis sebenarnya lebih ditulis secara lengkapnya misalkan piring plastik. Mungkin baru kita Oke. kita lihat dia oh ternyata dia bisa terbuat dari polimer kayak gitu. Kalau misalkan ini opini saya sih. Kalau misalkan anggapan saya kalau misalkan dia nulisnya cuma piring gelas ya saya anggapannya dia pakai bahan mineral gitu. Bahan mineral yang diproses secara fisik gitu sih. Gitu saja. Siap, terima kasih Mbak Mega. Betul. Saya jujur tadi tidak memperhatikan ya di laporannya apakah piring ataupun gelas plastik ya. Jadi saya belum sampai ke sana, tapi tentu itu Contohnya jadi. piring kayak kardus kan dia tulisnya kardus kemasan gitu kan. Berarti Heeh. kan pasti pakai kardus gitu kan. Nah, ini kan Oh piring iya, gelas iya. aja gitu. Oke, Mungkin siap, gitu. siap, siap. Bu, saya Tapi mau berarti masuknya tanya kemungkinan satu masuk lagi, boleh? positif list ya. Ya, Saya satu Ya, lagi boleh ya, oke, Bu? siap. Terima kasih Mbak Mega. Iya, Saya satu lagi boleh, Bu. Bu, bertanya? Oh, boleh, boleh, Bu. Nah, kalau menurut saya ya, Bu, untuk yang piring dan gelas itu kan tidak disebutkan dari apa bahannya. Bagaimana kalau kita buat tidak sesuai? Karena kan memang nggak ada di situ, tidak ada di situ keterangannya. Jadi kan eh, semestinya kan kalau misalnya seperti tadi Bu bilang kalau dari bahannya plastik atau bahannya dari apa kan bisa ditelusuri gitu. Betul. Ya, betul, Bu. Hanya saja kami di sini memposisikan sebagai auditor yang ceritanya gitu sudah selesai gitu proses auditnya. Gitu ya ceritanya. Jadi kita asumsikan si piring dan alat apa gelas ini termasuk ke dalam yang positif list ini begitu. Ya, Jadi terima seperti kasih itu. Bu. Dari yang lain, atau sudah Ini cukup mungkin? nambahin Mbak Mega, Oh iya, ya, aku nambahin kenapa kita kami tidak terlalu fokus di piring sama sama apa tadi gelas ya. Jadi memang kami fokus ke temuan yang 10 item itu Bu. Jadi dan dari segi bahan juga beberapa sudah kita kelompokkan dan tadi benar kita beranggapan sudah selesai. Jadi kita memang fokus ke perbaikan yang 10 itu. Itu kurang lebih tambahannya. oke. Siap, benar saya terima kasih tambahannya. Iya, Mbak Anggia silakan. Nah, iya sih Bu Mega. Saya mau melihat untuk yang implementasi kriteria SJP di poin nomor 1 dan tanggung jawab Oh iya, sebentar yang ya. atas Ini. itu salah membaca saya. Itu kan sudah
itu. Tapi lembar apa penilaian yang di bawah itu Terus tidak siapa yang sesuai. disalahin? Nah, iya betul. Jadi tadi saya sempat disclaimer ya, Bu Anggi, terkait ini. Terus siapa Takutnya yang memang saya salah disalahin? pemahaman bahwa yang saya laporkan di sini itu adalah setelah pelaku usaha melakukan apa ya namanya tuh perbaikan begitu, sehingga yang dimasukkan ke dalam tabel ini adalah hasil perbaikan. Itu mungkin juga yang perlu saya konfirmasi ya, apakah yang di laporan itu yang sudah perbaikan atau hasil temuan semuanya itu sih. Ya memang tadi kami pun di kelompok kami juga seperti apakah acuan kita itu yang memang sudah menjadi temuan itu ya yang satu Ya, poin itu betul. kalau tidak salah menampilkan itu pada temuan ya seperti itu aja yang kan seperti itu. Maksud saya perlu diklarifikasi apakah memang tampil di tugas adalah yang benar-benar temuan poin itu yang sudah ada karena kita kan melakukan pengecekan jadi 10 itu jadi bukan mengecek tugasnya tidak mengecek tapi membuat laporan temuan yang sudah disampaikan sama auditor kita seperti itu mungkin. Oke. Baik, Bu Anggi, mohon maaf ya tadi putus-putus Ya, internet saya lagi gak stabil. saya agak buruk mohon maaf. Oke. Ya tadi ada yang perlu ditanggapi nggak, Bu Anggi? Ya, maaf tadi putus-putus soalnya di saya. Ya, makanya itu kan perlu adanya klarifikasi bagaimana apakah yang ditampilkan di itu apakah murni hasil yang temuan 10 poin itu atau memang ada melakukan pengecekan lain seperti itu loh yang di kita kan juga ada di sekolah itu Oh kalau iya. di dasar 10 poin itu saja kan berarti memang tidak sesuai karena seperti poster tidak ada sosialisasi kemudian ada beberapa lagi yang memang sesuai seharusnya seperti itu. Oke. Nah, putus-putus ya. Aduh, maaf nih, Bu Anggi, ya, putus-putus. Tapi memang yang kami apa namanya tuh tim kerjakan begitu ya, yang tadi itu untuk implementasi di sini istilahnya kami sudah mengecek kembali begitu ya terkait perbaikannya. Nah, di bawah ini tuh kan memang ada lampiran temuan-temuannya begitu ya. Kemudian eh, apa namanya itu tenggat waktu, kemudian perbaikannya seperti apa, em, mana ya, pencegahannya seperti apa begitu ya. Nah, ini adalah catatan-catatan yang diberikan kepada pelaku usaha. Dan untuk yang di bagian atas itu adalah hasil dari perbaikan yang temuan-temuan di bawah begitu sehingga kategori yang tadi yang awalnya harusnya tidak sesuai menjadi sesuai begitu. Ya, cukup mungkin Mbak Anggi. Ya cukup Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi mungkin dari tim LPHD ada yang mau menambahkan lagi dari apa yang sudah saya sampaikan, barangkali ada yang terlewat, silakan. Terima kasih Mbak Mega. Sama-sama, Pak. Baik, mungkin cukup dari tim LPHD ya. Saya kembalikan lagi ke Ibu Elia. Ya, baik, terima kasih Bu banyak. Mega dan timnya. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk Bu Mega dan timnya ya. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu, 4 grup ya, 4 grup LPHA BCD sudah presentasi ya hasil dari pelaporan ya, pelaporan hasil audit ya yang dilakukan. Nanti fasilitator akan memberikan poin penilaian ya untuk masing-masing Bapak Ibu. Yang belum sempat upload tugas ya, jangan lupa tugasnya langsung diupload ke sistem, kemudian konfirmasi ke fasilitator masing-masing ya, begitu.
Kemudian Bapak Ibu, kita masih ada waktu sebetulnya ya. Sesi role play ini kebetulan sampai jam 3 sore. Nah, memang sengaja dipercepat supaya ada jeda waktu Bapak Ibu yang belum sempat menyelesaikan tugas, kami berikan waktu untuk menyelesaikan tugas ya sampai jam 3. Silahkan Bapak Ibu selesaikan tugas sampai jam 3 sore ini. Kemudian nanti jam 3 sampai setengah 4 break sholat asar. Setengah 4 nanti sampai jam 4 evaluasi tugas. Jam 4 kita post test. Jadi post testnya maju jam 4 sore ya, Bapak Ibu ya. Oke, silahkan Bapak Ibu untuk Bu, yang diupload sampai tugas berapa, Bu? tugas 4, Pak. Oh, sampai tugas 4 ya. Ya, LK4 ya, LK4 yang tadi yang dipresentasikan ini. Berarti kalau yang LK4 itu satu kelompok sama ya? Sama, satu kelompok sama semua. Oh iya. Izin Bu Elia untuk tim apa LPH 4 ya tadi yang karena tadi sempat ada kelok juga. Jadi tidak ada perbaikan Bapak Ibu nanti boleh dicek lagi ya di Google Drive-nya. Oke. Nanti diupload yang terbaru aja. Nah, Terima kasih. silakan. Iya, oke, oke. Gitu ya, silakan Bapak Ibu tugasnya diperbaiki, diselesaikan. Bagi yang belum selesai, ada waktu lebih kurang 40 menit ya. Nah, silakan. Nanti jam 3 langsung istirahat. Nah, setengah 4 kita masuk kembali untuk sesi evaluasi. Oh iya, jangan lupa yang belum absen. Role play ini ada absennya. Silahkan masih ada waktu untuk absen di sistem. Absen dulu ya.